Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Baghdad sedang mengalami kekacauan. Umat Islam terpecah belah. Para tokoh Islam menjadikan khutbah Jumat sebagai ajang untuk saling mengkafirkan. Di saat bersamaan, seorang Abdul Qadir Al-Jailani muda diamanati oleh gurunya, Syekh Abu Sa'ad Al-Muharrimi, yang meneruskan dan mengembangkan madrasah yang telah didirikannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu berpikir bahwa perpecahan di antara umat Islam adalah akar masalah pertama yang harus segera disikapi. Ilmu pengetahuan tidak pada posisinya yang benar jika hanya digunakan sebagai dalih untuk menyesatkan di antara sesama saudara. Di tengah kegelisahannya atas keadaan umat Islam pada saat itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berniat untuk menemui setiap tokoh dari masing-masing kelompok. Niat mempersatukan umat Islam tersebut ia lakukan dengan sabar dan istiqomah, meskipun hampir dari setiap orang yang dikunjunginya justru menolak, mengusir, atau bahkan berbalik memusuhinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap teguh kepada prinsipnya bahwa perpecahan Islam di sekitarnya tidak bisa didiamkan. Mulai madrasah yang sedang dikembangkannya, dia mulai melakukan penerimaan murid dengan tanpa melihat nama kelompok dan status agama. Lama-kelamaan, para tokoh Islam yang secara rutin dan terus-menerus ditemuinya mulai tampak suatu perubahan. Nasihat-nasihatnya yang lembut dan santun membuat orang yang ditemuinya berbalik untuk berkunjung ke madrasah yang diasuhnya. Padahal usia mereka 40 tahun lebih tua dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hasil yang mewujud itu belum memberikan kepuasan bagi sosok yang kelak dikenal sebagai Sultanul Aulia, yaitu Raja para Wali ini. Dikarenakan permusuhan antar sesama kelompok Islam pada saat itu masih berlangsung. Hingga pada suatu ketika beberapa tokoh Islam sengaja ia kumpulkan di sebuah majelis madrasah tersebut. Kemudian dia berkata, "Kalian bertuhan satu, bernabi satu, berkitab satu, berkeyakinan satu, tapi kenapa dalam berkehidupan kalian bercerai-berai?" Ini menunjukkan bahwa hati memang tak mudah menghadap kepada Tuhan. Sontak seluruh tamu saling merasa bersalah, kemudian saling meminta maaf. Persatuan umat Islam yang dicita-citakan salah satu tokoh besar Islam ini benar-benar terwujud. Allahu a'lam bishawab.